Ya, saudara, tentu para calon jemaah haji di Indonesia kini ada harapan-harapan, walaupun namanya harap-harap cemas, terkait dengan keinginan untuk bisa atau berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ke Arab Saudi. Lalu bagaimana kepastian pemberangkatan haji tahun 2021? Kami segera mencoba membahasnya bersama Pelaksana Tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Khoirizi, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia atau disingkat AMPURI, Bang Firman M. Nur, serta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bang Aceh Hasan Sazili. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun baru jeda 1-2 hari begitu, Pak Khoirizi, ada perkembangan nggak Pak dari apa yang kemarin terakhir sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama usai pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI untuk keberangkatan atau pemerintah Arab Saudi sudah ada update terbaru atau tetap sama, Pak Khoirizi? Tampaknya Pak Khoirizi ada masalah dengan mendengar suara saya dari studio di Jakarta, tapi mudah-mudahan nanti bisa sudah mendengar lagi. Bang Aceh, Ya, Anda termasuk salah satu yang mengatakan bahwa saya langsung saja menerjemahkannya lebih baik tidak berangkat. Begitu kira-kira ya Bang Aceh ya? ya harus dilihat begini. Tahun yang lalu pemerintah mengumumkan untuk tidak berangkat itu 10 hari setelah bulan Syawal. Ya. Artinya pada tanggal 10 Syawal. Sekarang ini sudah tanggal 21 Syawal. Artinya bahwa memang kalau mau kita umumkan, maka seharusnya segera diputuskan. Ya. Karena kan ini menyangkut dengan persiapan. Nah, memang kita tidak bisa mengambil keputusan jika memang pemerintah Arab Saudi belum mengambil sikap resmi terkait dengan kebijakan haji tahun ini. Tetapi yang harus kita lihat kan sebetulnya adalah cara kita atau persiapan kita dalam jangka waktu yang sangat pendek ini. Iya. Misalnya persoalan teknis saja, soal pemisahan gitu ya. Soal persiapan kontrak, akomodasi dan lain-lain. Itu kan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kebiasaan kita pelaksanaan ibadah haji, ya, itu 6 bulan sebelum pelaksanaan haji, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, sementara sekarang kurang 2 bulan, kurang ya 2 kan? bulan. Iya. Kurang 2 bulan. Idul Adha itu 20 Juli agar masyarakat mungkin mudah-mudahan jelas begitu mengapa ini menjadi pertimbangan dari sisi waktu begitu ya Bang Aceh ya? Saya kira begitu. Terus yang lebih penting lagi sebetulnya Bang Bayu adalah soal bahwa ini kan COVID-19 Ya. semakin melanda luar biasa ya. Ya. Di seluruh dunia saya kira bukan hanya di Indonesia. Kita tahu bahwa di beberapa negara termasuk yang berdekatan dengan Arab Saudi pun juga sangat-sangat tinggi penularannya. Sedang tinggi Oleh lagi karena ini itu, ada peningkatan sedang memang. tinggi lagi, betul. Nah oleh karena itu menurut saya ya, saya selalu menyampaikan keselamatan jamaah jauh lebih diutamakan. Dan hifdun nafas ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya, menghindari kerusakan itu jauh lebih baik daripada kita ingin mendapatkan kemaslahatan. Ya. Jadi memang ibadah haji itu wajib, tapi menjaga keselamatan jiwa juga wajib. Ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya, kami ingin bahwa kalau memang kita mengalami belum ada kepastian, kita juga mencontoh beberapa negara lain. Misalnya Singapura sudah menyatakan bahwa tidak akan memberangkatkan calon jemaah haji. Ya. Saya dengar juga Brunei juga akan menyampaikan sikap yang sama. Gitu. Nah ini penting untuk kita tegaskan ya, supaya apa? Supaya juga masyarakat jangan sampai menimbulkan harap-harap cemas gitu. Ya. Okay. Nah soal misalnya spekulasi berbagai macam yang disampaikan di media, misalnya soal kita tidak mendapatkan kuota, saya perlu menyampaikan pemerintah Arab Saudi belum secara resmi menyampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji termasuk kuota teknisnya.
Ya. termasuk juga soal vaksin. Jadi bukan hanya Karena untuk Indonesia ya, tapi seluruh negara juga belum dia seluruh umumkan negara ya. Oke. belum diumumkan sama sekali. Tapi kan kita sekali lagi bahwa kita ingin kita harus kedepankan ya keselamatan jemaah kita. Saya kira Ya, pemerintah Arab Saudi bukan tidak ingin menerima calon jemaah haji seluruh dunia, tapi jelas. mungkin mereka pun juga harus melihat kondisi objektif yang saat ini dihadapi dalam hal penanganan COVID-19 yang Ya, mereka juga khawatir lah sebagai pemerintah Arab Saudi dengan kemungkinan virus ini bisa menyebar karena sebutlah klaster jemaah haji yang datang tahun ini. betul. Bang Aceh, boleh tahu Ya. kalau tahun lalu keputusan itu saya menyebutnya cukup cepat setelah bulan Syawal begitu. Ya. Kali ini ada pertimbangan-pertimbangan apa? Apakah mungkin memang pemerintah Arab Saudi masih ada kemungkinan bisa dilobi dan lain-lain sehingga belum ada keputusan dari pemerintah Indonesia? Begini, pertama kita memang harus memahami pemerintah Arab Saudi bukan tidak ingin Ya. mereka menerima calon jemaah haji seluruh dunia. Tapi kan sekali lagi bahwa mungkin mereka juga harus mengedepankan dan memantau perkembangan penanganan COVID di berbagai negara tersebut. Ya. termasuk di Ya. negara. Itu yang paling utama ya. Terus yang kedua, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan. Mungkin menurut saya karena ini belum ditindaklanjuti dengan misalnya saya pantau di teman-teman di Arab Saudi juga memang belum ada pergerakan misalnya untuk mempersiapkan misalnya kontrak untuk pemondokan hotel, transportasi, konsumsi dan lain-lain. Itu kan Oke. sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan-jangan pemerintah Arab Saudi juga masih menutup seperti tahun lalu juga jangan-jangan ini ya? Ya, sejauh ini kan begitu. Yang sekarang Ya. baru diumumkan itu kan soal membuka bagi 11 negara penerbangan ya, bukan Oke. haji, penerbangan. Iya. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kalau Ya. haji sampai sejauh ini kan belum ada pengumuman secara resmi Ya. tentang misalnya berapa kuota yang akan diberikan kepada setiap negara muslim mana saja yang diperbolehkan untuk mengirimkan jemaah haji gitu ya. Baik. Termasuk persoalan-persoalan teknisnya yang memang di tengah yang sangat sudah semakin dekat pelaksanaan ibadah haji perlu persiapan yang betul-betul matang gitu. Di Setuju. samping menurut saya Mas Bayu, kalau Ya. terjadi misalnya, kan yang harus kita pikirkan kan soal protokol kesehatannya juga. Ya. Sejauh mana Ya. pemerintah Arab Saudi misalnya mempersiapkan rumah sakit, kedokteran dan lain-lain. Ya. Jadi jangan sampai misalnya peristiwa beberapa bulan yang lalu soal jamaah umroh Ya. ini bisa menimbulkan juga kejadian seperti itu gitu loh. Ya, karena kalau pun ada pemberangkatan untuk haji kali ini, protokolnya justru lebih banyak yang harus disiapkan, bukan seperti berangkat haji biasa gitu kira-kira ya Bang Aceh ya. Betul Oke. sekali. Saya ke Pak Hoirizi, sudah bisa mendengar ya Pak Hoirizi? Baik. Ya, Pak Hoirizi, tadi ini saya bertanya ke Bang Aceh, mengapa kemudian kita dari pemerintah Indonesia jadi agak sebutlah keputusan dari pemerintah Indonesia bahwa berangkat atau tidak berangkat ini masih terus dibahas begitu. Rencananya hari ini akan diputuskan, kira-kira begitu. Kalau tahun lalu kata Bang Aceh kan 10 hari sesudah Syawal sudah langsung ada keputusan. Kenapa? Apakah karena pemerintah Arab Saudinya juga masih sebutlah memberikan harapan, masih terus ada kemungkinan pemberangkatan haji kepada seluruh negara termasuk Indonesia atau seperti apa Pak Hoirizi? Baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Nah, Bang Aceh, Mas Firman, Mas Bayu, saya pertama bersyukur Mas Bayu ya. Ya. Kami punya mitra kerja yang sangat-sangat memahami tentang kondisi haji dan umroh. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi, sebenarnya sudah cukup jelas. Ya. Problemnya begini Mas Bayu, keputusan yang sulit dan berdampak Mas Bayu. Nah, ketika keputusan yang sulit dan berdampak ini tidak bisa Kementerian Agama pemerintah saja yang mengambil keputusan. Setuju. Kita harus menggandeng semua pihak.
terutama ya kawan-kawan Komisi 8. Tanpa ada masukan dan pertimbangan dari kawan-kawan Komisi 8, mustahil pemerintah akan bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, maka itulah Mas Bayu, apa yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi, itu suatu yang sangat mencerahkan. Ya. Kami sekali lagi pemerintah dalam hal ini dan stakeholder yang ada sangat bersyukur dengan kondisi yang hari ini kita lihat. Kita melihat dari sisi kita saja lah, nggak usah yang ke lain-lain lah. Ya. COVID hari ini kan masih sangat tinggi, Mas Bayu. Ya. Kalaulah pemerintah mengambil keputusan, saya yakin semuanya berdampak. Memberangkatkan atau tidak memberangkatkan, pasti ada dampaknya. Memberangkatkan kondisi apa yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi, COVID tinggi, protokol ketat, ibadah dibatasi, biaya meningkat, semuanya. Tidak memberangkatkan juga begitu. Ya. Ya. Usia makin lanjut, antrian makin panjang, sosialisasi harus semakin masif. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, Mas Bayu, hari ini insya Allah kami akan melakukan prakondisi, Mas Bayu. Ya. Dengan kawan-kawan asosiasi, kemudian KBIHU, kesehatan, kemudian Kemlu. Dalam rangka kita mensikapi kondisi hari ini. Jangan sampai keputusan yang kita ambil justru merugikan jemaah kita dan berdampak kepada jemaah kita. Kira-kira begitu, Mas Bayu. Ya, jadi keselamatan jemaah ini akan menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan. Selain dari sisi waktu juga harus dipertimbangkan, karena sekali lagi kalau ya ada pemberangkatan, waduh ini protokolnya akan sangat rigid, berbeda dengan pemberangkatan haji di luar pandemi. Kira-kira begitu ya Pak Khoirizi ya? Betul, Mas Bayu. Oke. Pak Khoirizi, konfirmasi dong satu. Kata kuncinya itu. Kesehatan jemaah jauh lebih penting dari segala-galanya. Jauh lebih penting dari segala-galanya. Ya, itulah yang akan menjadi keputusan pemerintah nanti. Konfirmasi juga, hari ini di halaman utama Harian Kompas, Pak Khoirizi, juga sudah ada masukan dari Muhammadiyah, dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga dari Nahdlatul Ulama, untuk betul-betul mempertimbangkan sisi kesehatan maupun untuk penyelenggaraannya. Jadi benar ya, ini juga sudah ada masukan dengan pertimbangan yang sama juga dengan teman-teman di Komisi 8. Artinya ada dorongan kepada pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, Pak Khoirizi. Sebenarnya bukan dorongan, Mas Bayu, masukan dari kawan-kawan Komisi 8, pertimbangan dari kawan-kawan Komisi 8. Tentu berangkat atau tidak berangkat tergantung keputusan yang akan kita ambil bersama dengan kawan-kawan Komisi 8 atas arahan Presiden Negara Republik Indonesia. Ya, baik. Nah, kemarin Pak Menteri Agama sudah mengatakan akan menyampaikan perkembangan terakhir ini kepada Presiden, yang mungkin juga ditemani oleh teman-teman dari Komisi 8. Ini sudah terjadi belum Pak Khoirizi? Sudah disampaikan belum? Atau hari ini juga? Sebagaimana informasi yang kami terima dari Pak Menteri, insya Allah beliau akan terima pagi ini. Mudah-mudahan insya Allah. Ya kita maklum lah, namanya kepala negara kan, kayak kemarin dia masih di Bogor, kemudian nah ini tentu harus kita pahami. Maka sekali lagi Mas Bayu, saya bersyukur dengan kawan-kawan Komisi 8 yang tahu persis kondisi hari ini. Sehingga kawan-kawan pemirsa bisa memaklumi apa yang kami lakukan sejak bulan Januari sampai hari ini. Jadi bukan hanya baru-baru ini saja melakukan upaya-upaya untuk bisa tetap memberangkatkan dengan berbagai pertimbangan, tapi sudah sejak Januari untuk kemudian sampai nanti pada hari ini nih akan ada pengumumannya, begitu ya Pak Khoirizi? Ya. Coba lihat Mas Bayu, Bang Aceh itu sampai nggak sempat nyukur jenggot sama sepupunya. Ya, setuju. Ya, memang udah tugasnya kan, Komisi 8 harus mewakili rakyat untuk memutuskan hal penting ini. Karena tahun lalu sudah tidak berangkat, tahun ini ada harapan dari masyarakat tentu. Tapi semua pertimbangan ini adalah, saya meyakini adalah yang terbaik untuk calon jemaah haji dari Indonesia. Pak Firman, saya sih menangkap pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari berbagai pihak yang diterima oleh Kementerian Agama, ini mungkin tahun ini kita tidak memberangkatkan lagi. Apakah ini juga sudah dikondisikan sebelum Kementerian Agama nanti akan melakukan pertemuan, selalu
bisa dikontak. Saya meyakini itu dari berbagai asosiasi. Di Ampuri juga saya yakin begitu. Apakah masyarakat atau calon jemaah haji di bawah Ampuri, terutama di bawah Pak Firman ini, selama ini terus diberikan informasi dan pengertian-pengertian agar bisa mengerti? Ada kemungkinan tidak berangkat lagi tahun ini, Pak Firman? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Ya. Pertama, saya akan mengapresiasi Kemenak dalam hal ini BNPAU, Kementerian Agama, dan Komisi 8 yang sampai saat ini tetap dalam komitmen awal, yaitu akan berusaha maksimal mungkin memberangkatkan jamaah dalam berapapun kuota yang diberikan. Sampai masa toleransi terakhir. Sebagaimana rapat kerja kemarin yang dibuka untuk umum dan kami sangat intens mendengarnya dari awal sampai akhir. Kelihatan sekali bahwasannya Komisi 8 dan Kemenak betul-betul sangat confirm dan ingin untuk bisa memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini. Kalau perlu sampai menit terakhir diperjuangkan, kira-kira begitu ya Pak Firman ya? Itu yang terlihat semangatnya dan kami mengapresiasi itu. Bahkan ada hal-hal lain yang sifatnya sampai jenis vaksin Johnson dan Johnson pun kalau perlu disediakan agar jamaah bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi apresiasi kami kepada Komisi 8 dan Kemenak. Kita berharap apapun kebijakannya nanti, tentu akan menjadi kebijakan yang dapat diterima dan demi kemaslahatan bersama. Amin. Haji adalah salah satu ibadah, salah satu rukun Islam yang menjadi harapan semua Muslim Indonesia. Jadi apapun kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan, yaitu karena kita sampai saat ini tidak mendengarkan keputusan akhir dari pemerintah Saudi apakah membuka atau tidak. Namun ada kendala, Mas Bayu. Kendalanya adalah Indonesia dan 5 terbesar pengirim jamaah haji saat ini adalah negara-negara yang di-ban atau dilarang masuk ke Saudi. Indonesia, Pakistan, India, Mesir, dan Turki. Ini 5 negara yang masih di-ban, pengirim terbesar. Ini juga akan menjadi pertimbangan mungkin bagaimana akan dibukanya haji. Namun, kita berharap juga keputusan nanti juga tidak menutup kemungkinan kesempatan-kesempatan kalau seandainya haji tetap dibuka. Karena haji itu jenis jenis haji itu dalam Undang-Undang PAU ada 3, yaitu reguler, haji khusus, dan haji mujamalah, haji undangan. Nah, kita berharap juga siapapun yang diberi kesempatan ibadah haji nantinya diundang dan mampu untuk memenuhi semua kriteria regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia, itu dapat menunaikan. Karena mereka akan menjadi bagian daripada orang Indonesia yang akan mendoakan bangsa kita di Tanah Suci, Mas. Amin. Oke. Nah, hal semacam ini yang kita ingin dengar juga dari Ampuri dan teman-teman dari asosiasi yang lain yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan nanti ke jemaah sejelas-jelasnya begitu. Pak Khoirizi, Pak Firman. Dari awal, Mas Bayu, Ampuri sangat intens sekali membangun komunikasi dengan Kemenak. Bahkan kegiatan mitigasi kami ikuti dari awal dan terus kami ikuti. Dan kami sosialisasikan kepada seluruh anggota dan masyarakat bahwasannya haji akan dilaksanakan dengan kegiatan yang protokol yang sangat ketat. Jika itu diberi kesempatan. Jika tidak, ini adalah bagian daripada ikhtiar kita dan semoga menjadi catatan amal untuk bisa melaksanakan ibadah di tahun depan, insya Allah. Iya, insya Allah. Saya mendengar seperti itu. Ini kerjasama yang baik sekali dari para asosiasi termasuk Ampuri dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Dan saya suka semangatnya Pak Firman. Mudah-mudahan sampai di hati dan pikiran seluruh calon jemaah haji Indonesia. Ini menjadi upaya kita untuk berangkat tahun depan. Mudah-mudahan pandemi sudah lebih baik. Nah, upaya-upaya ini seperti apa lagi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama, oleh Ampuri, dan juga oleh Komisi 8. Ceritakan sedikit kepada kami upaya-upaya yang setelah rencana kita. Kalau kita tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, kan kita harus mempersiapkan untuk tahun depan. Nah, persiapan-persiapan apa yang harus kita siapkan? Kami segera kembali. Kami jeda sebentar.